Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramdan dengan nomor MPM 62221036. Di sini saya akan bertausiah dengan tema mengingat akan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya di akhir zaman, hingga akhir zaman. Teman-teman, pada hari ini saya akan menyampaikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena saya belum lama ditinggalkan oleh sosok orang hebat, figur yang menjadi pahlawan di keluarga, dan cerminan sosok laki-laki yang kuat, yaitu ayah. Dia yang memberikan pendidikan pertama tentang bagaimana laki-laki sejatinya berperan di dalam kehidupan. Ada kehidupan, ada pula kematian. Kematian adalah sebuah kepastian yang tak bisa dinegosiasikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwafuna ujarakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan, serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Teman-teman, kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallahu inna limatis sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa kita dicabut, napas kita tersenggal, mulut kita terkunci, anggota badan kita pun tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakratul maut. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran Surat Qaf. Oleh karena itu, pentingnya seorang muslim untuk selalu mengingat akan kematian, yaitu dengan cara sering berzikir, bertaubat,
dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Banyak manfaat dari mengingat kematian, yaitu yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Dan yang kedua, menjadi rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan pada saat kematian tiba. Kita hanya menggunakan kain kafan. Yang keempat, bila menghadapi cobaan, ia akan lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti itu lebih dahsyat. Yang kelima, bertaubat. Dan yang keenam, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, ia akan menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemputnya kapan saja. Teman-teman, ada 3 amalan yang tidak terputus setelah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah yaitu sebuah pemberian dari seorang muslim yang diberikan secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang termasuk jariah yaitu amalan yang dapat memberikan banyak manfaat kepada orang lain dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus dan bermanfaat bagi orang lain. Salah satu amalan ilmu ini adalah seseorang yang mengajarkan Al-Quran hingga mereka dapat membaca, memahami arti, dan mengamalkannya. Hal ini telah tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari menembus rumah-rumah di dunia. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Dan yang ketiga, itu ada doa anak soleh. Doa kepada orang tua menjadi amalan yang tak terputus meski orang tua telah meninggal dunia. Doa ini dapat mengalirkan kebaikan dan manfaat kepada orang tuanya meskipun amalannya telah terputus. Hal ini telah tercantum dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kesimpulannya adalah, perbanyaklah mengingat kematian, karena banyak manfaat dari kita mengingat kematian, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena takut akan pedihnya siksa kubur. Dan teman-teman, dan jangan lupa mendoakan orang yang sudah meninggal orang. Dan teman-teman, jangan lupa mendoakan orang yang sudah meninggalkan kita, terutama kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Dan yang terakhir, selalu menjaga dan menjalankan 3 amalan yang tidak akan terputus, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Oleh karena itu,
Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudah cukupkah bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan menuju akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita untuk bertemu Sang Rob? Sudah layakkah kita untuk ditempatkan di dalam surga beserta kemewahan di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.